wabarakatuh. Semangat belajar untuk anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bertemu di pelajaran prakarya kelas 8 di semester ganjil. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan mengulas dan mengingatkan kepada peserta didik apa sih yang dimaksud dengan prakarya. Prakarya berasal dari istilah pra dan karya. Kalau pra mempunyai makna sebelum dan karya adalah hasil kerja. Jadi kesimpulannya, prakarya adalah usaha untuk memperoleh kompetensi cepat, dan tepat melalui pembelajaran kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan dengan menggunakan berbagai macam alat, teknik, dan ilmu pengetahuan, serta teknologi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan pengalaman dan latihan. Ruang lingkup dari prakarya itu ada 4 jenis. Yang pertama yaitu kerajinan. Kerajinan itu sendiri adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Yang kedua, rekayasa merupakan penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. Yang ketiga, budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat hasil panennya. Yang keempat, pengolahan. Pengolahan ini adalah membuat, menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Bab pertama yaitu kerajinan bahan lunak. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Pengertian kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan yang bersifat lunak sebagai dasar pembuatannya, yaitu bersifat lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contoh-contoh kerajinan bahan lunak. Ada yang bahannya dari tanah liat, ada yang bahannya dari kulit, ada yang bahannya dari serat, dan ada bahannya dari sabun padat. Selanjutnya ke jenis-jenis kerajinan bahan lunak. Itu ada 2. Yang pertama, kerajinan bahan lunak alami. Ini adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam. Cara pengolahannya pun alami, tidak dicampur dengan bahan buatan. Contohnya tanah liat, serat alam, dan kulit. Yang kedua, kerajinan bahan lunak buatan. Ini adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Contohnya bubur kertas, lilin, dan sabun. Prinsip kerajinan bahan lunak ada 3. Yang pertama, keterampilan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik. Yang ketiga, kedaerahan atau tradisional.
Secara umum, jenis kerajinan bahan lunak dapat dibilang menurut manfaatnya. Yang pertama, kelengkapan busana. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau untuk bangunan. Yang ketiga, kelengkapan keperluan ritual atau untuk upacara adat. Kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai yang pertama, menambah keindahan. Kedua, memberi penekanan atau kekasian pada benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Untuk tugas, amatilah lingkungan sekitarmu. Carilah contoh bahan lunak yang ada di sekitarmu yang dapat dibuat kerajinan. Dan jelaskan produk yang bisa dihasilkan. Lalu hasilnya kamu foto dan dikirim ke WA Lusunar atau di WA grup kelas. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selalu semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.